warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Ratri Ferawati yang akan membahas masalah PR kalian 1.6. Oke, yang nomor 1A, masalah pemahaman. Ya, cara kita akan membahasnya dengan cara yang praktis. Ya. Ketika kita menemukan pangkat negatif, maka untuk mengubahnya menjadi pangkat positif, kita ubah yang tadinya penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Oke, kita menjadikan jadi A kuadrat B pangkat 5 C pangkat negatif 1 dibagi dengan 3A pangkat negatif 2 B pangkatkan dengan yang ingat karena sudah diubah penyebut jadi pembilang jadi penyebut, maka di sini berganti yang tadinya negatif jadi positif 3. Aduh, kayaknya ketebelan deh ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ingat yang besar, yang kuat akan menolong yang lemah. Ya, antara 2 dengan negatif 2, maka lebih besar 2. Maka 2 inilah menarik yang negatif 2, sehingga menjadi A pangkat 2, kemudian karena ditarik ya ke atas, jadi berubah tanda yang tadi negatif jadi positif. Oke. Selanjutnya B, antara 5 dan 1 besar 5, sehingga kita menarik yang pangkat 1. Jadi B pangkat 5, ingat di sini positif 1, ketika kita tarik jadi negatif 1. Kita ikan dulu. Oke, selanjutnya C pangkat negatif 1 dibagi dengan 3. Kemudian pangkat lagi dengan 3, positif 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, berarti A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat negatif 1 per 3. Di sini pangkat 3. Oke. Selanjutnya, pangkat dipangkatkan itu hukum dikali, berarti menjadi A pangkat 4 kali 3, 12, B pangkat 4 kali 3, 12, C pangkat negatif 3, kemudian 3 pangkat 3. Oke, selanjutnya ini, maka menjadi kita paling sederhana adalah A pangkat 12, B pangkat 12. Ingat, paling sederhana adalah ketika menjadi pangkat positif. Jadi C-nya kita pindahkan ke bawah, yang tadinya negatif jadi positif, berarti C pangkat positif 3. Di sini 3 pangkat 3, 27. Oke, ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya bagian B itu merupakan bentuk akar. Ketika bentuk akar, maka pangkatnya adalah pangkat pecahan ya. Kita ubah menjadi pangkat pecahan menjadi 24x kuadrat Y pangkat 5 dibagi dengan 3x pangkat 5 Y pangkat 11 pangkatkan dengan pangkat 1/3. Pangkatnya bilangan pecahan ya, kalau merupakan bilangan akar. Oke, 24 dibagi 3 tinggal 8 ya, tinggal 8. Kemudian ingat yang besar menarik yang kecil, berarti antara 5 dengan 2 besaran 5. Maka di sini
X pangkat 5 dikurang 2. Kemudian antara 5 dan 11, besaran 11 berarti Y pangkat 11 dikurang dengan 5. Kemudian di sini kita pangkatkan dengan 1/3. Selanjutnya 8 ini kita jadikan bilangan pangkat 2 pangkat 3. Oke. Kemudian X pangkat 5 kurang 2, 3. 11 kurang 5, Y pangkat 6. Pangkatkan lagi dengan 1/3. Ingat ketika pangkat dipangkatkan itu dia dikali. Berarti 3 kali 1/3 menjadi 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 saja. Kemudian begitu juga X kali 1/3 menjadi pangkat X1 saja. Dan Y 6 kali 1/3 maka menjadi Y pangkat 2. Nah, inilah hasil paling sederhananya. Gampang kan? Hanya berapa langkah? 1, 2, 3. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 merupakan bilangan logaritma. Jika A log B adalah 2 dan C log B adalah 3, maka ditanya adalah berapakah nilai dari A log BC pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/2. Oke, ini kita ubah dulu ya. Ketika pangkat dipangkatkan, maka dia apa? Dikali. Berarti kita ubah menjadi A log BC ya, menjadi pangkat 3/2. Karena pangkat dipangkatkan dia dikali. Selanjutnya, sesuai dengan sifat bahwa A log B pangkat M menjadi, M-nya pindah ke depan sini kan? Menjadi M kali A log B. Kita merubah menjadi berarti 3/2. Nih, 3-nya pindah nih ya. Nih, 3-nya pindah ke sini. 3/2 kok, 3/3. 3/2 A log, ingat ketika itu perkalian ya, maka ditambah. Ingat bahwa A log BC ketika sama-sama bilangan pokoknya adalah A, berarti dia ditambah. Menjadi A log B tambah A log C. Ingat kalau kali dia ditambah. Kalau dia bagi maka dikurang. Itu pasangannya. Ini menjadi 3 kali A log B ditambah dengan A log C. Ya, hilang tadi 3/2-nya sudah pindah ke depan. Ya, berarti ingat yang di sini adalah A log B, sudah ada A log B. C log B. Nah, ingat di sini tidak ada A log C, yang ada adalah C log B. Maka bagaimana caranya? Nah, oke. Berarti 3/2 A log B tambah. Nah, ingat bahwa ada sifat ketika dia A log C, itu kita bisa ubah menjadi A log B dikali dengan B log C. Ya, karena ini sama-sama B-nya sudah sama ya. Nih. Maka bisa menjadi A log C. Maka ini A log B dikali dengan B log C. Salah. Log B dibagi dengan log C. Sebentar. Kita hapus dulu. Mana nih? Kita hapus dulu.
Kita pakai sifat yang lain ya. Ketika ada A ini, oke, ketika ada A log C, maka kita ubah menjadi, karena ini berkaitan dengan ada B-nya ya, berarti menjadi B log C dan A log C. Karena yang ada adalah A, B, C, B. Salah. Ini B log C. Aduh, bentar. Kok nggak konsen ya? Ya, jadi ketika ada A log C, maka kita ubah menjadi log C per log B. Log C per log A. Ya, di sini sama-sama B-nya. Karena yang berlaku adalah A log B dan C log B. Oke, di sini dan ketika di sini berarti dia menjadi B log C. Ya, ini kita ubah menjadi B log C dibagi dengan B log A. Kita lihat sifat di atas itu ya. Nah, sehingga ini menjadi 3/2. A log B tadi itu adalah 2. C log B-nya 3. A log B tadi adalah 2. C log B-nya adalah 3. Berarti kalau B log C sifatnya tadi berarti dia 1/3. Kemudian B log A-nya berarti 1/2. Oke. Kemudian kita ini berarti 3/2 kali 2 tambah sesuai dengan sifatnya kan, berarti ketika ada ini berarti 1/3 dikali dengan 2/1. Nah, ingat untuk bilangan A per B dibagi dengan C per D, maka akan berlaku A kali B kali D kali D per C. Seperti itu. Nih, selanjutnya jadi 3/2, 2 tambah 2/3. Ini kan dikalikan 1 kali 2, 2, 3 kali 1, 3. Oke. Selanjutnya kita kalikan, berarti 3/2 kali 2 ya. Nih 3/2 kali 2, hilangkan 2-nya, tinggal 3 saja. Ditambah dengan warnanya mana ya? Warna oke. Ini warnanya mana nih? Nih. Ya. 3 dikali 2, 3/2 kali 2 hasilnya 3 saja. Ya.
Kemudian ketika 3 kan ditambah ya, ditambah 3/2 dikali 2/3, udah 1 ya, kan coret ya, 2 dengan 2 berarti 1, berarti hasilnya berapa? 4. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, menabung di bank sebesar 500.000 awal tahun, berarti A-nya 500.000. Setiap tahun mendapat bunga 8%. Ini pelajaran waktu kelas sebelumnya ya, eksponen. Buat tabel menunjukkan ini tabungan setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Sudah ada dalam video pembelajaran Ibu sebelumnya. Silakan dipelajarin. Kemudian B, berapa jumlah uang yang dimiliki Alma selama 10 tahun menabung. Nah, itu juga sudah ada. Silakan dipelajari pada pertambahan ya, pertambahan. Kan eksponen ada pertambahan, ada peluruhan. Nih, silakan dilihat video sebelumnya, pertambahan. Kemudian berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya mencapai 5 juta. Nah, inilah yang kita perlukan untuk yang C ini logaritma ya. Kaitannya dengan logaritma. Jadi dengan rumus ya, 500.000 kayak 5 juta jadinya. Kelebihan nolnya. Kelebihan nolnya di warnanya hitam. Mana hitam? Si hitam manis. Si hitam manis. 5 juta ya. 8%, berarti kan pertambahan ya. Nih, berarti 1,08 dengan X-nya adalah tahunnya. Nih, X-nya adalah tahunnya. Berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya dapat mencapai 5 juta. Berarti kan 5 juta. Berarti yang ingin ditarik adalah X-nya. Ini yang C ya. Yang A dan B silakan mencari di video pembelajaran sebelumnya. Berarti 1,08 pangkat X. Tinggal dibagi, berarti 5 juta dibagi dengan 500.000. Nah, tinggal nolnya dicoret, 5-nya habis. Berarti tinggal berapa? Tinggal 10. Tinggal 10 berarti 1,08 pangkat X. Ya, tinggal 10. Nah, eksponen dan logaritma itu merupakan kawan. Ya, ingat ketika 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka ketika bilang logaritmanya adalah logaritma 100 sama dengan 2. Ya. Nah, penghapus. Nah, kembali lagi kita ke pulpen. Kalau 10 nggak perlu ditulis di sini ya. Yang perlu ditulis di sini ada yang lebih dari 10 ya. Kalau 10 di sini nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis di sini adalah yang lebih, yang bukan 10 ya. Jadi log 100 itu adalah 2. Nah, begitu pula di sini ya. Ini berarti menjadi yang ingin dicari adalah nilai, berarti ini apa? Log berarti log 10 log mana pulpennya nih?
log 10 itu di sini 1,08 sama dengan X. Nah, seperti itu. Kalau kalian cari di internet, nih, bisa dilakukan kalkulatornya ya. Nah, ini ya, yang ada hanya log saja. Tidak ada seperti ini soalnya nih. Sedangkan di sini adalah 1,8 log 10 sama dengan X. Sekarang kita nyalakan X. Kita gunakan sifat bahwa log 10 dibagi dengan log 1,08. Ini X-nya. Ini sama-sama 10. Ya, dimana 10 log 10 atau A log A ketika sudah sama, ini adalah sama dengan 1. Itu sifatnya. Berarti kita gunakan saja ini. 1 dibagi 10 log 1,08. Nah, kita coba lihat di sini. Kita gunakan. Berarti 1 dibagi berapa tadi? Log 1,08. 1,08. 1 dibagi log 1, atau titik di sini ya, 0,8. 29,9188. 29, jadi X-nya di sini 29, tadi 918 sekian. 918 sekian. Kalau kita ini kan menjadi 30. Nah, jadi setelah berapa tahun tabungannya menjadi 5 juta, yaitu setelah 30 tahun. Seperti itu ya. Nih, selanjutnya soal aplikasi. Nih. Sama nih nomor 4 nih. 4 sudah pernah Ibu bahas juga di sebelumnya, eksponen pertumbuhan atau peluruhan ya, tapi ini dia pertumbuhan. Silahkan kalian lihat pada pembelajaran video pembelajaran Ibu selanjutnya. Oke, untuk nomor berapa saja yang ingin kalian Ibu bahas, silahkan kalian tulis komentar nomor berapa saja soal yang harus Ibu bahas di video pembelajaran. Silahkan tulis komentar di bawah video pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.